Yen menimang putranya penuh hati-hatian memandang lekat mata yang sama dengan pria yang dicintainya. Kau mirip dengannya, ucap Yen tersenyum. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap seorang pria yang muncul di belakang Yen. Yen menoleh ke sumber suara melihat sang Jin sedang membuka jasnya dengan gerakan yang bisa meluluhkan hati setiap wanita. Jin berjalan memutari sofa dan berlutut di depan Yen, kembali mengelus sayang kepala Hakyung. Jagoan, paman pulang. Ucapan Jin langsung dijawab oleh tawa. Opa mandilah dulu, kau bau keringat, ucap Yen mendorong tubuh Jin ke belakang. Jin memasang wajah cemberutnya meskipun bau aku tetap tampan, kau tahu. Yen memutar matanya malas dan papanya gumamnya, cepat rasanya mandi, kau bisa mengeluarkan bakteri ke pangeranku. Jelas, Yen berotot. Hakyung yang merasa ditinggal oleh pamannya itu tiba-tiba saja menangis. Hal itu tentu membuat Yen tersenyum dan langsung menenangkan Hakyung. Mungkin anaknya itu menyadari jika Jin adalah sosok yang dia butuhkan sebagai pengganti ayahnya. Yen tertegun menyadari pemikirannya. Tak jauh dari sana, di balik dinding berwarna coklat muda itu, Jin bersandar ke dinding. Awalnya dia memang ingin segera masuk ke kamarnya dan membersihkan diri, tapi saat mendengar suara tangis Hakyung, dia mengurungkan niatnya dan saat ingin kembali ke ruang tengah di atas sengaja melihatnya. Ekspresi Yen, senyumnya yang tepat terbaca di wajah cantiknya, meski hatinya merasakan pilu. Sedetik kemudian Jin memegang dadanya yang terasa berdenyut normal. Bayi beberapa bulan itu tertawa seperti menyetujui ucapan ibunya. Yen berjalan menuju kulkas dan mengeluarkan sebagian lalu meletakkannya di meja makan, mengambil 2 lilin berangka 2 dan 7, memasangnya di atas cake dan menyalakan lilin. Yen menarik sebuah bangku, kemudian beralih menarik bangku di sebelahnya dan mendudukinya. Mari kita tiup lilinnya sayang, ucap Yen sedikit meninggalkan gendongan Hakyung, membuat bayi itu bisa melihat kuida lilin berangka 27 yang telah menyala. Hampir saja Oma lupa menatap Hakyung, kemudian tersenyum make your wish, bisiknya. Ada jeda ketika Yen membuat harapannya. Nah, ayo kita tiup lilinnya, sambungnya. Sedetik kemudian, lilin telah padam dan wajah wanita itu sendu, tapi hal itu tidaklah bertahan lama sebab saat wanita cantik itu menoleh ke arah gendongannya dan mendapati putra satu-satunya sebasanya muncul di bibirnya. Tak jauh dari sana lagi Sochen bersembunyi di balik dinding, wajahnya tampak sendu, matanya terlihat berair. Aku meringkuk di atas ranjang berwarna abu-abu. Ranjang ini menyimpan banyak cerita antara aku dan dia. Ranjang ini adalah saksi cinta kami, malam pertama kami dan malam selanjutnya hingga malam kali terakhir aku. Di ranjang ini kami menghabiskan malam dan di pula aku menemukannya menangis untuk pertama kalinya. Kutaku kalau lututku menyentuh dada. Aku merindukan wanita itu, pelukannya, ciumannya, dan semuanya berhubungan dengannya. Perlahan aku bangkit dan berjalan ke arah wardrobe. Tanganku mengambil gaun tidur berwarna peach. Menghirup saat aromanya tertinggal pada gaun itu, membiarkan aromanya masuk ke dalam hidungku. Setelah puas mengisi dan aroma manis vanila bercampur wine kesukaanku, aku kembali berjalan ke ranjang dan duduk di pinggir ranjang.
itu tanganku yang ingin kulurkan untuk membawa gaun tidur berwarna peach yang sangat kusukai aromanya. Aku dekatkan gaun tidur itu ke wajahku, kuciumi benda itu seperti kita menciumi kekasih tercintanya. Aku pejamkan mata saat menghirup aroma yang tertinggal di gaun tidur berwarna itu. Ku merindukannya, aroma itu yang selalu menemaniku, yang sangat kucintai. Saat membuka mata, tatapanku langsung tertuju ke foto itu, foto yang menimang bayi kami sejenak. Aku merasa ragu apakah pantas aku mengatakan itu, mengatakan bayi itu adalah bayiku dan Ian. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Air mata meluncur dari sudut mataku. Cengeng, ya aku menjadi seperti ini saat menyadari jika aku membutuhkannya di sampingku. Setelah apa yang kulakukan padanya, setelah dia memilih jalan meninggalkanku. Hei Mr. King yang terhormat, jika kau lupa kaulah yang sudah memintanya menjadi. Tetap lagi bayangan Ian, dia mengusap tengkukku. Seandainya aku bisa merasakan sentuhan itu lagi, apa aku sudah tak mencintaiku lagi? Opa, liriknya. Aku mengikuti manik mata itu melihat ke arah tengok leherku yang saat itu penyesalan semakin menggerogoti diriku saat kulihat jelas ada 3 buah tersemat di sana. Cica yang masih baru di saat itu pula ia menutup mulutnya. Kenapa kau tidak terbangun, Theo? Kenapa kau tidak membuka mata dan menghapus air matanya? Seharusnya kau buka matamu, Kim Theo, buka matamu. Dululah opa, maaf aku mengganggu tidurmu. Ia berdiri dan menyelimutiku hingga sebatas dada. Dengan air mata yang berenang, dia menjauh keluar dari kamar kami. Maafkan aku, sungguh maafkan aku. Aku membaca lepas bisnis yang diberikan Henry sekretaris. Aku terlalu fokus aku membaca lepas itu hingga tidak menyadari hobi Hyung sudah duduk manis di depanku. Sungguh, sejak kapan kau di situ? Tanyaku tanpa mengalihkan pandanganku dari berkas-berkas ini. Kapan sekali kau menanyai kakak iparmu tanpa menatapnya? Hobi mendekat lifestyle. Aku hanya ingin memberi tahu istrimu saat ini tinggal bersama sahabatnya di Australia. Jelasnya mendapatkan tatapan tajamku. Hobi Hyung tersenyum menyadari ketidaksukaanku pada ucapannya. Maaf, maksudku mantan istrimu, tekannya. Ku kepalkan tanganku kuat menekan amarah yang tiba-tiba memecah dadaku. Sepertinya yang memiliki banyak waktu senggang sindirku. Dia menaikkan bahunya tak peduli, tangannya merogoh sakunya dan menyodorkan amplop coklat padaku. Untukmu, ucapnya pelan. Katakan saja, jawabku acuh. Dia meletakkan amplop itu di atas berkas-berkasku, membuatku harus menatapnya lagi. Terima kasih, ucapku dingin. Kembali, jawabnya sebelum berbalik dan berjalan ke pintu. Anggap saja itu adalah obat rindu dan racun untukmu, adik ipar. Lanjutnya tergantung dari sudut mana kau melihatnya. Sepeninggal hobi Hyung, aku menatap amplop coklat itu, mencoba menerka apa isinya, tapi semakin menerka, semakin kuat pula keinginan untuk membukanya.
foto itu foto yang sedang duduk di karpet warna biru. Dalam foto itu Ian terlihat gembira, dia tersenyum bahagia. Di depannya ada bayi laki-laki yang sedang tengkurap mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar. Bayi itu seperti sedang melihatku yang tengah menatap foto. Bayiku, anakku, diriku. Ku tatap wajahku dengan kedua tangan, membiarkan air mataku mengalir lagi, merasakan rindu dan kesal mendatangi dan melingkupi diriku. Pria yang sedang memasukkan kedua tangannya di saku itu membuka mulutnya. Kau lihat adik iparku yang sedang sedih. Itu masih mencintainya. Dua wanita yang sama-sama cantik sedang duduk berhadapan di karpet blunder berwarna biru muda. Di antara mereka ada seorang bayi tampan yang sedang bermain dengan beberapa mainan yang menjadi hadiah ulang tahunnya. Satu orang wanita menatap bayi itu sendu dan wanita yang lainnya melihat foto yang dipajang ke dinding. Foto seorang wanita yang sedang menimang bayi laki-laki itu. Ian menatap Haroni, panggilnya waktu itu saat aku berhasil melahirkan IQ. Aku memutuskan berhenti mengharapkannya. Jelas Ian, karena itu aku mohon Noni, jangan meminta aku, apalagi mohon padaku untuk menunggunya. Lanjut Ian, aku sudah berhenti mengharapkannya. Ian, maafkan aku Noni. Harap menatap Ian, meski kau bilang kau berhenti mengharapkannya, aku masih berharap jika apa yang kau katakan tidak benar. Jelas Sarah. Ian tersenyum miris menanggapi ucapan mantan kakak iparnya itu memang tidak benar Noni. Ia terlihat saat dia menyadari keseriusan Jin menggelengkan kepalanya, lalu kembali beralih pada putranya. Ian menyelimuti Hakyong dan mengecupnya penuh kasih sayang. Ian duduk di sofa tempat di depan Jin, menatapnya lekat-lekat dengan pertanyaan yang berseliweran di benak. Yang ada apa-apa? Tanya Ian langsung ke intinya. Jin menarik nafasnya. Kau sadarkan secara hukum perceraian dengan Taeyeon kemarin tak sah. Ian memejamkan matanya dan membukanya pelan. Iya, lalu kau ganti perhatianku. Jin menatap Ian. Kau ingin dia kembali padamu? Tidak ada jawaban dari Ian, hanya keheningan yang merenggut di ruangan itu. Jawab aku. Jika aku jawab ya, apakah dia ingin kembali padaku? Ya, jika aku jawab tidak, apakah itu akan mengubah keadaan? Lanjutnya, kau membasuhkannya Ian. Ian menggelengkan kepalanya tak setuju. Aku hanya membutuhkan Hakim dan Opa. Ian berdiri meninggalkan Jin. Menjauh Ian melangkah. Jin kembali bersuara. Ian berbalik menatap Jin marah. Apa yang dikatakan dokter itu tak benar. Dari akhirnya aku tak membutuhkan itu. Yang kubutuhkan hanya Hakim dan Opa. Jin mengeluarkan nafasnya perlahan. Berarti membahas itu Opa, akhirnya ketika ucap Ian dengan mata berkaca-kaca. Jin bergerak mendekati Ian dan memeluknya. Maafkan aku hanya ingin kau bahagia dan yang terbaik untukmu. Jangan keras kepala Ian, kau memperlakukan seperti dia membutuhkanmu. Pria itu tak menderita Opa, ujar Ian. Dia tidak menderita sepertiku. Saknya tidak sayang, dia lebih menderita,
Sekejap Jin melepaskan pelukannya, tangannya menangkap wajahnya. Sekarang masuklah ke kamar dan tidurlah, temani Hyekyung. Dia menangis lanjut Jin dan beranjak pergi meninggalkan Yeon sendirian. Yeon terenyuh, dia mendengar suara tangis anaknya. Akhirnya bersamaan dengan dirinya. Dia menjamkan matanya. Aku merindukan ucapnya, merindukan melakukan apa sayang. Tanpa disadarinya air mata meledak turun begitu saja. Detik berikutnya dongnya bergetar hebat, diikuti dengan isak tangis. Sementara itu di belakangnya seorang wanita sudah berdiri memperhatikan Taehyung. Apa kau sudah menyadarinya? Terlalu besar kebodohanmu, terlalu besar kesalahanmu, terlalu besar keegoisan untuk kau menyesalinya. Hara pada jalan mendapati Taehyung tepat di belakang. Sebenarnya Hara memiliki tatapan yang tidak jauh berbeda dari Taehyung, sama-sama tajam, tapi untuk sekarang tidak ada tatapan tajam dari matanya. Ya, meskipun Hara kecewa pada adiknya, tapi melihat Taehyung seperti ini sungguh ikut membuatnya pedih. Hara tak menjawab, hanya mengenakan pelukan mereka dan mengusap punggung anaknya. Berkata, apa yang harus kulakukan Nona? Dia sudah membenciku, mereka membenciku. Anakku, Taehyung memeluk Hara erat. Hara menginginkan mereka bersamaku, aku merindukannya, aku ingin mereka di sisiku. Hara diam, tapi hatinya tidak ada diam. Hatinya berbicara karena itu air mata keluar. Hara merasakan penyesalan Taehyung, dia merasakan kesedihannya. Aku tidak kuat Nona, aku merindukan mereka hingga aku merasa ingin mati. Aku sungguh tersiksa, isak Taehyung. Hara membiarkan Taehyung menangis di bahunya. Dia menerima beban adiknya sekarang, karena sebagai kakak untuk di tempat bersandar sang adik. Pada momen inilah ikatan bersaudara mereka sangat kental. Taehyung merasa nyaman di tempat kakaknya, setidaknya pelukan Hara memberikan ketenangan baginya. Bagaimana itu yang kau rasakan? Pergilah temui mereka, Taehyung berkata